Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang sudah benar-benar gak mau denganmu akan nurut dengan apapun kemauanmu saat kamu lakukan hal ini. Ya, nah jadi kita melihat tanda-tanda bahwa sekarang mantan sudah benar-benar gak mau dengan kita. Tandanya yang pertama, mantan tidak mau lagi berkomunikasi sekecil apapun dengan kita. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga melihat tidak cuman kita yang dia jauhi, yang dia blokir media sosialnya, tetapi juga teman-teman, sahabat-sahabat kita, ya. Agar apa? Agar teman-teman dan sahabat-sahabat kita ini tidak bisa memata-matai dia. Dan yang ketiga, kita juga melihat tanda-tanda bahwa sahabat-sahabatnya mantan yang selama ini dekat dengan kita menjauhi kita semua. Ya, mereka mengunfriend kita di media sosial, bahkan memblokir juga media sosial kita. Kenapa demikian? Yaitu atas permintaan dari mantan, ya, agar kita tidak bisa memata-matai mantan melalui mereka. Dan yang paling penting nih, mantan sudah mendapatkan pengganti kita. Seseorang yang lebih segalanya dari kita. Ya, lebih cakep, jauh. Ya, jadi keren banget tuh. Kemudian lebih muda, lebih bugar, lebih kaya, lebih pintar. Setelah itu lebih populer juga, karena followernya di media sosial itu jutaan dan seterusnya. Nah, itu tanda-tanda bahwa mantan sudah menemukan kehidupannya yang baru dan mantan sudah benar-benar gak mau balik kepada kita. Sekarang apa yang bisa kita lakukan agar mantan yang sudah benar-benar gak mau ini balik, nurut, ya, dan kemudian mau melakukan apa saja yang kita inginkan. Nah, itu namanya mantan betul-betul tunduk dan nurut. Jadi tentu harus ada usaha zahiriah dan usaha batiniah. Usaha zahiriah, apa nih yang bisa dilakukan? Wong kita ndak tahu mantan sekarang pindah kemana, nomor teleponnya berapa, ya, apa masih menggunakan media sosial, dan seterusnya. Nah, artinya kita tidak punya lagi kan cara atau usaha zahiriah yang bisa kita kerjakan. Tetapi sebenarnya ngejar-ngejar mantan itu tidak penting. Ya, apalagi kalau mantan sudah punya pengganti kita yang lebih keren tadi. Jadi ngejar-ngejar mantan itu tidak penting. Karena apa? Karena kita kejar-kejar pun dia tidak bakalan mau dengan kita, karena dia sudah punya pengganti yang jauh lebih keren daripada kita. Nah, jadi ya, usaha zahiriah itu sekarang kita fokus kepada kehidupan kita. Semuanya harus kita tingkatkan. Ya, sekurang-kurangnya mendekatilah apa yang dimiliki oleh pasangan barunya mantan, ya. Oh, pasangan barunya itu cakep banget lah, kita juga bisa kok.
Kemarin kan mantan mau dengan kita, artinya kita cakep, ya. Cuman sekarang ini dia dapat pengganti yang lebih cakep dari kita. Tapi yang namanya cakep, secakep apapun, ya, cantik ataupun ganteng, itu kalau dilihat tiap hari, bosen juga, ya, gitu. Jadi kita itu, misal nih ya, tiap hari kerja terus gitu, bosan, jenuh, ya. Kita butuh refreshing, butuh liburan, makanya ada masa di mana orang kerja, ada waktu di mana orang liburan, kan gitu. Jadi secakep apapun, kalau sudah dilihat tiap hari, jadi biasa. Nah, dan satu yang paling penting ya, secakep apapun, mantan punya rasa jenuh. Artinya apa? Ada waktunya di mana dia akan jenuh dengan pasangan barunya tadi. Ya, apalagi ini kan seseorang yang benar-benar baru. Dia kelihatan memang menang segalanya dari kita. Casingnya yang terlihat di luar, ya. Tapi bagaimana dengan sifatnya? Mantan bisa bertahan lama loh ya dengan kita. Kenapa? Karena kita sabar. Karena kita mengalah, ya. Karena kita bisa memahami karakter mantan seperti apa. Ketika seseorang menemukan seseorang yang benar-benar baru, peluang gagalnya itu sangat besar. Maka kalau kita lihat ya sejarahnya orang-orang di sekeliling kita yang pernikahannya awet, itu biasanya mereka teman sekolah. Walaupun selama sekolah itu belum punya ketertarikan, tetapi sudah saling memahami sifat dan karakter. Ya, teman kuliah, teman kerja, kan gitu. Walaupun mungkin ada yang sama sekali baru, ya, atau dengan menjalani perjodohan dan bisa bertahan, tapi jumlahnya tidak banyak. Biasanya yang awet, langgeng sampai tua itu sudah saling mengenal, ya. Apa masih saudara jauh gitu, dijodohkan, tapi sudah saling mengenal. Atau yang paling banyak juga tetangga, ya. Dari kecil juga sudah saling mengenal. Nah, itu biasanya awet. Artinya sifatnya sudah dipahami. Tapi kalau sama sekali baru, ya, apalagi biasanya yang terjadi kan bertolak belakang. Kalau ada orang yang cakep, sifatnya biasanya tidak cakep. Merasa dirinya cakep nih, jadi tidak setia. Merasa dirinya cakep dan kaya, jadi sombong. Merasa dirinya cakep, kaya, fansnya banyak, jadi egois, kan gitu. Nah, inilah orang yang akan bersama dengan mantan. Kalau cakep, tapi tidak setia, bubar juga. Kalau cakep, tapi egois, bubar, ya. Kalau cakep, tapi hobinya bertengkar, ya bubar juga. Nah, jadi itulah orang yang bersama dengan mantan pada saat ini. Jadi ketika mantan sedang sibuk nih, untuk memahami siapa pasangan barunya, nah kita harus sibuk juga. Jangan sibuk ngejar-ngejar mantan, tidak akan membawa perubahan apapun pada hidup kita. Kesibukan kita sekarang ya, tadi ya, pasangan baru mantan cakep, kita juga cakep. Kalau kita tidak cakep, tidak mungkin mantan mau dengan kita. Mantan mau dengan kita karena kita cakep, kan gitu. Nah, maka modal yang ada ini harus dijaga. Jadi jangan sampai perpisahan itu membuat kita stres. Orang stres itu biasanya dua, makan terus atau tidak bisa makan. Ya makan terus jadi obesitas, jadi tidak menarik.
tidak bisa makan atau kehilangan nafsu makan jadi kurus kering, ya, kurang istirahat jadi jerawatan, jadi tidak menarik. Nah, ini modal dijaga nih, harus ditingkatkan ya. Kemudian juga dari ekonomi. Jadi kemarin mantan mengkhianati kita karena kita mungkin kalah ya secara ekonomi dengan pasangan barunya. Nah, maka itulah sekarang yang menjadi PR kita. Bagaimana kita meningkatkan perekonomian kita ini, ya, kalau bisa menyamai, sekurang-kurangnya kalah dikit lah daripada pasangan barunya mantan, ya. Dan manusia, rumusnya tetap sama. Kalau dia tidak mengeluh, ya, tidak membantah duluan, ini kan biasanya orang dinasehati, bekerja maksimal, insya Allah rezekinya akan datang. Mau kerja apa? Nah, jadi belum-belum sudah membantah duluan. Nah, kita tidak membantah, kan? Kita tidak, meratapi perpisahan itu terus, dan kita mau fokus kepada pekerjaan kita. Insya Allah, semakin giat kita bekerja, semakin banyak pula rezekinya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, itu usaha zahiriah. Ketika mantan mulai bertengkar terus, ketika mantan dikhianati oleh pasangan barunya, pada sisi yang lain dia melihat kita tambah cakep, duit kita tambah banyak, fans kita di media sosial juga bertambah banyak, dan seterusnya. Apa yang muncul dalam benak mantan? Dia sudah dapat pengalaman nih, bersama seseorang yang baru, membuat hidupnya malah berantakan. Maka kalau dia ingin mendapatkan pasangan, lebih baik seseorang yang sudah dia kenal. Siapa itu? Kita. Tapi itu tadi, ya, kita lebih menarik daripada kita saat masih bersama mantan. Kalau mantan lihat kita bokeh, bangkrut, tidak punya duit, tidak mau dia balik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, hujani terus mantan ya, dengan doa-doa kita. Sebut terus nama mantan di dalam doa-doa kita. Jadi ketika kita menyebut nama mantan itu, dia akan ingat tuh, bahwa ada seseorang yang sedang menyebutnya, dan dia tahu itu kita. Dengan intuisinya, ya, koneksi pikiran, ya, interbrain, kata Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield. Kita memikirkan mantan kepikiran kita. Jadi saat kita berdoa itu, kita menyebut nama mantan akan teringat kita. Dan sekarang doanya jangan cuman mantan kembali. Doanya agar mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Ya, kan banyak tuh orang doanya agar suami yang sudah mengkhianati kembali balik, terkabul, tapi suaminya mengkhianati lagi. Nah, sekarang doanya jangan gitu. Doanya agar dia menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Kita menjadi satu-satunya jodoh dia. Ya, artinya kalau tidak bersama kita, dia tidak kawin-kawin, tidak nikah-nikah dia. Ya, dan dia nurut, tunduk, patuh dengan apapun yang kita inginkan. Berdoa tuh. Gunakan waktu-waktu yang mustajab tuh. Ya, masukkan doa kita ini. Ya, misal ketika azan berkumandang itu waktu mustajab berdoa. Hujan turun waktu mustajab. Sepertiga malam menjelang fajar itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, insya Allah kalau kita mau berdoa, ini terus saya sampaikan nih, tidak ada yang mustahil.
mantan yang sudah benar-benar gak mau dengan kita, kalau kita masih mau berdoa, dia masih bisa balik. Bahkan mantan yang ditakdirkan bukan jodoh kita masih mau berdoa, takdir berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.